Bahasa merupakan aspek terpenting di dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa, baik itu secara lisan, tulisan maupun isyarat, orang akan melakukan interaksi dengan kontrak sosial. Bahasa juga dipandang sebagai cermin kepribadian seseorang, karena bahasa dapat diterjemahkan secara refleksi rasa, pikiran, ataupun dengan tingkah laku. Ada kalanya seseorang yang pandai, yang penuh dengan ide-ide cemerlang, harus terhenti hanya karena dia tidak bisa merefleksikan ide-idenya dengan bahasa yang baik. Oleh karena itu, seluruh ide, ulasan, ataupun semua hasil karya pikiran tidak akan diketahui dan dievaluasi orang lain apabila tidak dibawakan dengan bahasa yang baik dan juga benar. Nah, untuk belajar bahasa, ada 4 teori belajar bahasa yang dapat kita terapkan. Yang pertama, teori behaviorisme. Yang kedua, teori nativisme. Yang ketiga, teori kognitivisme. Yang keempat, teori konstruktivisme. Dan pada video kali ini, saya akan membahas salah satu contoh studi kasus dalam penerapan teori belajar teori behaviorisme. Simak video selanjutnya. Contoh kasus yang saya ambil dalam video ini yaitu kasus dari sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang, ayah, ibu, dan 2 orang anaknya. Dalam keluarga ini mereka menerapkan sistem otoriter, yaitu sistem di mana seluruh keputusan yang ada dalam keluarga itu harus berdasarkan keputusan dari 2 orang tuanya. Yang dimana kedua anaknya ini setiap hari hidup di bawah tekanan orang tuanya, baik itu dalam segi mereka mengerjakan tugas belajarnya, tugas mereka membantu orang tuanya, ataupun waktu mereka dalam bermain. Setiap harinya mereka selalu tertekan oleh keinginan orang tuanya, dan berangsur-angsur itu membuat karakter mereka terbunuh dan membuat kepribadian anak ini menjadi lain. Mereka merasa rumah merupakan tempat yang sangat menyeramkan bagi mereka karena membuat mereka tidak bisa bermain dan tidak bisa mengkreasikan suatu hal sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga pada suatu hari mereka pun berniat keluar untuk mencari kesenangan sendiri, dan sampai di luar mereka bertemu dengan teman-teman sebaya mereka yang pada akhirnya teman-teman itu membawa pengaruh buruk bagi mereka. Mereka diajak minum-minum, mereka diajak merokok, dan segala sesuatu yang bersifat negatif. Tapi, biarpun teman-teman mereka mengajarkan mereka tentang suatu hal yang negatif, tetapi kedua anak ini tidak merasa itu membebani mereka. Bahkan mereka merasa itu seperti suatu kebebasan yang mereka inginkan selama ini. Dan ya, seperti itulah mereka berakhir. Nah, berdasarkan contoh kasus 2 orang anak ini yang telah saya terangkan tadi secara singkat, dapat disimpulkan bahwa tekanan lingkungan rumah yang terlalu berlebihan hanya akan membuat anak mencari jalan kesenangan sendiri, sehingga itu akan memberikan mereka dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak itu sendiri. Lingkungan merupakan faktor pendukung perkembangan psikologis manusia. Lingkungan yang kondusif, jauh dari kata-kata atau sifat-sifat negatif, akan menciptakan manusia yang memiliki kecenderungan dan perkembangan yang maksimal. Jika anak itu tinggal dalam lingkungan yang cenderung negatif, sesampainya di sekolah dengan menerapkan teori belajar behaviorisme di dalam kelas, akan menampilkan bagaimana anak itu bereaksi yang tidak sewajarnya, yang tidak sewajarnya. Nah, apa sih hubungan dari contoh kasus tadi dengan teori belajar behaviorisme? Seperti yang kita tahu, teori belajar behaviorisme itu berkaitan dengan psikologis anak atau tingkah laku yang dilihat langsung pada anak tersebut. Jadi, jika anak itu tinggal dalam lingkungan yang cenderung negatif, sesampainya di sekolah, dengan menerapkan teori belajar behaviorisme di dalam kelas, kita akan tahu bagaimana anak itu bereaksi apakah sama dengan anak-anak yang tinggal dalam lingkungan
Siswa yang cenderung tinggal dalam lingkungan keluarga yang negatif akan memiliki sifat yang mudah emosi, tidak memiliki motivasi dalam mengikuti pembelajaran, dan ia pun juga susah dalam beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam teori belajar behaviorisme, semua tingkah laku manusia dapat dilihat dan ditentukan atau diselusuri dalam bentuk refleks. Secara psikologis, teori belajar behaviorisme sebagai sebuah teori belajar yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan di mana siswa atau anak itu tinggal. Berikut ini ciri-ciri teori belajar behaviorisme. Yang pertama, teori belajar ini sangat mengutamakan pengaruh dari lingkungan. Yang kedua, para penganut teori belajar behaviorisme berpendapat bahwa hasil pembelajaran berfokus pada pembentukan perilaku yang ingin dibentuk. Yang ketiga, teori ini lebih mementingkan perkembangan reaksi atau respon. Yang keempat, terlihat dengan jelas teori ini bersifat mekanis. Salah satu contohnya adalah jika melakukan kesalahan, maka harus meminta maaf. Berarti itu tingkah laku ya. Yang kelima, menganggap pelatihan ini adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Itulah sedikit penjelasan mengenai studi kasus dari teori belajar behaviorisme. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.